Seorang pelajar perempuan kritis setelah motor yang dikemudikannya bertabrakan dengan truk muatan beras di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Waluyojati, Pringsewu pada Kamis siang. Polisi dan warga kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit. Korban bernama Krisi Monika, seorang pelajar SMA di Pringsewu. Kecelakaan terjadi saat cuaca hujan. Motor korban melaju dari arah Ambarawa menuju Pringsewu. Hasil olah TKP polisi, kecelakaan diduga akibat motor korban meluncur ke jalur lawan dan menabrak truk dari arah depan. Baik, untuk dari motornya ini berangkat dari Ambarawa menuju Pringsewu. Kemudian sebaliknya truk ini berangkat dari Pringsewu menuju Ambarawa. Di mana pada saat itu cuaca hujan dan kemudian kemungkinan motor ini buru-buru dengan kecepatan tinggi. Pada saat berpapasan dengan truk, dia hilang kontrol, hilang kendali sehingga terjadilah laka lantas tersebut yang mengenai bagian depan kanan truk tersebut. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sama-sama rusak. Pengemudi truk bernama Saripudin, warga Gedong Tataan, Kabupaten Pringsewu, ditahan Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Dua pencuri motor bernama Noval Alfarizi dan Ridwan Effendi ditangkap di rumahnya di Desa Pardasuka, Pringsewu pada Kamis dini hari. Keduanya yang tinggal bertetangga ditangkap tanpa perlawanan. Tersangka mengaku sudah terlibat pencurian di 4 TKP, 1 TKP mencuri motor dan 3 TKP lainnya mencuri ponsel. Tersangka mengaku motor curiannya dijual ke seorang penadah di Natar, Lampung Selatan dengan harga Rp1.500.000. Tersangka nekat mencuri karena terlilit hutang. Ini saya berhutang ke mertua, Pak. Pencurian, Pak, selama tahun kemarin sekali, Pak, masuk. Ini 2 kali, Pak, sama 3 kali, Pak. Terus uangnya buat kamu, sama kamu buat apa? Buat bayar hutang, buat ekonomi, Pak. Kamu udah punya istri berarti? Sudah, Pak. Berapa? Apa anaknya berapa? Anak 1, Pak, tinggal 1, Pak. Terus kamu pekerjaannya apa? Ya nggak warung, Pak, pecel lele, Pak. Tersangka Ridwan Effendi merupakan seorang residivis yang pernah masuk penjara karena kasus yang sama. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan sama unit reskrim Polsek Pardasuka, ternyata pelaku daripada pencurian motor tersebut adalah atas nama Wawan yang sudah kita tahan dalam kasus pencurian HP. Pada saat melakukan pencurian motor tersebut, tersangka ini 2 orang. Polisi menyita 1 unit motor dan 2 ponsel hasil curian para tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ratusan warga adat yang berasal dari wilayah Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Kamis siang menduduki lahan perkebunan karet. Warga yang mengatasnamakan 5 keturunan Bandar Dewa itu mengaku belum mendapat ganti rugi dari perusahaan yang diduga mencaplok lahan adat mereka yang berada di luar hak guna usaha. Aksi pendudukan lahan sengketa yang dikelola oleh PT Huma Indah Mekar seluas 1.470 hektar ini telah berlangsung selama 3 hari. Warga mendirikan posko untuk menginap dan membentangkan spanduk tuntutan. Untuk saat ini, Pak, sebenarnya kasus ini sudah berapa lama dan sampai sekarang sudah ada penyelesaian belum? Kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Jadi kami mulai menggugat ya, mensomasi pihak perusahaan ini sejak tahun 83. Tiap hari sampai hari ini.
Pendudukan lahan oleh massa mendapat pengawalan polisi. Massa bertahan sampai mendapat jawaban resmi terkait ganti rugi dari perusahaan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Pemerintah akan menggelar vaksinasi dosis ketiga atau booster secara nasional mulai 12 Januari 2022 pekan depan. Hal ini dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di Lampung pada Rabu malam di rumah dinas Gubernur Lampung Mahan Agung. Pelaksanaan vaksinasi booster nantinya akan memberlakukan dua mekanisme, yakni melalui program pemerintah bagi penerima bantuan iuran atau PBI dan mandiri atau berbayar. Vaksin dosis ketiga secara gratis hanya diberikan kepada warga tidak mampu. Akan dikoordinasikan oleh Bapak Menkes untuk penyaluran vaksinasi. Vaksinnya berapa vaksin diperlukan untuk booster, tapi ada yang berbayar kan, ada juga yang tidak berbayar PBI ya, yang penerima bantuan iuran yang kurang mampu akan dibayar gratis. Dan yang ada yang berbayar. Nah, nanti mengenai distribusi vaksin akan diatur oleh Bapak Menkes. Namun daerah perlu buat skenario dan hitung berapa kira-kira yang PBI penerima bantuan iuran daerah kabupaten kota masing-masing direkap sehingga bisa tahu berapa jumlah kebutuhan vaksin di daerah itu untuk booster dan berapa yang berbayar. Menteri Dalam Negeri juga memberikan apresiasi terkait pengendalian COVID-19 di Lampung yang dinilainya cukup baik. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri meminta pihak Pemprov Lampung mewaspadai kematian akibat COVID-19 di Lampung yang tinggi mencapai 3.825 orang. Data Dinas Kesehatan Lampung, Kamis siang tidak ada penambahan pasien COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 sebanyak 49.742 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.